Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita hari ini bertemu kembali dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa, meskipun pertemuan kita hari ini tidak seperti biasanya karena kondisi negara kita sedang tidak baik, ya, maka perkuliahan kita lanjutkan dengan cara online. Tentu saja kita berharap keadaan seperti ini tidak berlangsung lama. Ini akan segera berakhir dan kita bisa melanjutkan perkuliahan kita seperti biasanya dan semaksimal mungkin. Meskipun begitu, ya, meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, hanya bisa berjumpa lewat daring, saya harapkan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar, tidak mengurangi minat kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Memang pemerintah telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga Indonesia untuk berdiam di rumah, menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak penting, untuk mengurangi persebaran virus, ya. Tetapi meskipun kita diam di rumah, kita tidak boleh kemudian betul-betul diam, ya. Jadi meskipun di rumah kita harus tetap produktif, harus tetap melakukan hal-hal yang positif, apalagi yang bermanfaat untuk orang lain. Meskipun sebenarnya tiduran di rumah, rebahan di rumah itu sudah bermanfaat, ya, bagi orang lain. Jadi kalau kamu yang hobinya diam di rumah, tiduran di rumah, ingin bermanfaat bagi orang lain, nah sekarang saatnya. Cukup dengan tiduran, rebahan, kamu sekarang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, ya. Karena dengan kamu tiduran di rumah itu mengurangi potensi penyebaran virus dan itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi jasa kalian meskipun cuma tiduran itu nanti cukup besar itu, ya, tapi ya tidak begitu juga, ya. Ya, bagaimanapun harus tetap melakukan hal yang positif. Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hukum donor air susu ibu. Tentang donor air susu ibu ini sudah banyak dikaji oleh para ulama di Indonesia atau di luar negeri, termasuk salah satunya MUI lewat fatwanya tahun 2013 telah mengeluarkan hukum tentang donor ASI dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Intinya bahwa donor ASI diperbolehkan, ya, selama memenuhi ketentuan syariat. Intinya begitu.
Nah, saya di sini tidak akan membahas itu ya, karena nanti akan dibahas oleh pemakalah. Ya. Saya di sini hanya ingin memberikan shocking ya, hanya ingin memberikan pemanasan saja supaya nanti diskusinya cair ya. Akan saya jelaskan tentang donor ASI itu bagaimana urut-urutannya atau sejarahnya bagaimana. Nah, sebenarnya donor ASI itu dalam sejarah Islam itu bukan hal yang baru ya. Karena dalam tradisi Arab klasik kita tahu bahwa orang Arab punya tradisi menitipkan anak-anaknya atau bayinya kepada wanita lain ya, kepada ibu-ibu atau ibu-ibu pengasuh untuk disusui ya. Sebagaimana Rasulullah dulu pernah dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari suku Badui ya, yang menyusui beliau. Tradisi ini lazim ya, tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya Rasul saja, tapi memang sudah berlaku di dunia Arab ketika itu. Nah, dalam istilah hukum fikih, praktek menitipkan anak kepada ibu pengasuh yang menyusui itu disebut sebagai istirdo ya, atau praktek meminta disusui. Nah, istirdo ini dahulu sebelum Islam datang itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Jadi anak yang disusui ibunya, anak yang disusui oleh ibu pengasuhnya ya, itu bebas menikahi ibu asuhnya ya, bebas menikahi saudara-saudara ibu asuhnya dan anak-anak sepersusuannya. Nah, itu dipandang oleh Islam tidak layak ya, karena saudara sepersusuan atau sepersusuan itu dalam hukum Islam itu bisa menimbulkan konsekuensi hukum berupa mahram ya, supaya seorang anak yang disusui oleh ibu persusuan itu tidak seenaknya sendiri memperlakukan ibu sepersusuannya seperti bukan ibunya. Maka kemudian Islam menetapkan bahwa ibu sepersusuan itu hukumnya seperti ibu kandung ya, seperti ibu kandung yang tidak boleh dinikahi ya. Anak-anaknya seperti saudara yang tidak boleh dinikahi, saudara-saudaranya juga menjadi bibi yang tidak boleh dinikahi. Jadi hukum ibu kandung itu dari sisi mahram itu sama dengan ibu persusuan. Hanya saja ibu persusuan tidak mewarisi ya, tidak mewarisi, tapi di luar itu dari sisi kemahroman itu sama. Nah, begitu. Ini langkah syariat Islam untuk melindungi martabat ibu persusuan supaya tidak diperlakukan seenaknya oleh anak-anak yang pernah disusui. Begitulah.
Lalu mengapa kok hanya dengan air susu itu kok bisa menimbulkan hukum berupa mahram? Nah, jadi alasannya bahwa ASI ya, ASI yang pertama adalah ASI itu merupakan sumber makanan utama bayi. Dengan ASI itu bayi nanti akan tumbuh, sehingga ibu yang menyusui si bayi itu secara otomatis telah memberikan makanan utama kepada bayi, sehingga statusnya atau posisinya itu seperti ibu kandung dan bisa menggantikan ibu kandung. Ini dari sisi peran ibu dalam memberikan makanan kepada anak. Jadi ibu yang menyusui itu perannya sama dengan ibu kandung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa susu ya, itu sari dari darah. Susu itu bagian dari darah yang kemudian oleh Allah dimurnikan menjadi susu. Maka ketika seorang ibu memberikan ASI-nya kepada anak, ya, secara tidak langsung darah si ibu itu bercampur dengan darah si anak. Dan ketika darah itu bercampur di tubuh anak, maka anak itu nanti tumbuh dengan darah yang diturunkan oleh ibunya. Ini juga berlaku untuk anak yang disusui, sehingga anak yang disusui oleh ibu persusuan, ibu asuhnya, itu dia juga membawa darah dari ibu asuhnya, yang kemudian darah itu ya otomatis menjadi benih-benih bagi si anak itu untuk berkembang. Ya, artinya ada darah ibu asuh di dalam darah anak itu, sehingga layak ya ketika ibu asuh atau ibu yang menyusui itu dianggap sebagai ibu kandung yang tidak boleh dinikah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ASI itu membawa karakter seorang ibu. Ya. Jadi ASI yang diminum oleh seorang bayi, yang masuk ke dalam perut seorang bayi dan kemudian menjadi gizi, menjadi vitamin yang membentuk tubuhnya, membentuk organ-organnya, itu membawa karakter dan watak dari ibu. Maka ketika ASI itu berkualitas, ASI itu baik, ya itu akan mempengaruhi kesehatan bayi. Ya. Sama ketika ASI itu keluar dari ibu yang baik, ya itu juga akan mempengaruhi karakter si anak. Nah, ketika anak yang disusui itu bukan anak kandung, dengan air susu itu karakter sang ibu asuh, karakter sang ibu persusuan itu nanti juga akan diturunkan kepada anak yang disusuinya. Maka dengan alasan inilah kemudian ibu persusuan, ibu yang menyusui itu bisa dianggap
sebagai ibu kandung dalam konteks mahram yang tidak boleh dinikahi. Begitu. Nah, donor ASI di zaman dulu itu metodenya dengan cara dititipkan. Nah, jadi seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya kemudian dititipkan kepada ibu asuh yang menyusui, ya, secara langsung, otomatis menyusuinya secara langsung. Seiring berkembangnya zaman, ya, donor ASI yang sekarang ini, ya, prakteknya berbeda, ya. Jadi kalau dulu donor ASI itu atau istirudha itu secara langsung, maka di zaman modern ini istirudha itu caranya tidak secara langsung, ya, tapi dengan cara tidak langsung, ya. Maka ada istilahnya bank ASI untuk menampung donor ASI itu. Di dunia modern istilah donor ASI itu sendiri populer sekitar tahun 1900-an, ya, dimana ketika itu wanita-wanita mulai merambah ke dunia kerja. Jadi ada konsep emansipasi wanita itu kemudian mendorong wanita untuk terjun ke dunia kerja sebagaimana laki-laki, sehingga itu menimbulkan kesulitan bagi wanita dalam mengasuh anak, ya. Akhirnya supaya bisa tetap bekerja, anak itu kemudian diasuh oleh pembantu atau babysitter. Nah, ada masalah di situ ketika anak membutuhkan ASI dan babysitter tidak bisa memberikan ASI. Nah, maka kemudian timbullah gagasan untuk mendirikan bank ASI yang fungsinya untuk menampung donor ASI dari para sukarelawan. Jadi ada satu lembaga yang memang menjadi pusat donor ASI dari ibu-ibu yang secara sukarela mau memberikan ASI-nya. Nah, dari bank ASI ini nanti kemudian ASI-ASI sumbangan itu didistribusikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Bayi-bayi yang membutuhkan. Praktek ini berjalan sampai sekarang dan terutama di negara-negara besar, sehingga diadopsi juga oleh negara-negara timur. Maka ketika sampai di timur, ya, maka bersinggungan dengan hukum Islam. Nah, lalu bagaimana Islam memandang donor ASI itu? Apakah donor ASI yang prakteknya semacam itu sesuai syariat Islam apa tidak? Nah, di sini kemudian para ulama membahas, menganalisis donor ASI, ya. Jadi kalau praktek donor ASI yang ada selama ini, ASI yang diberikan kepada bayi itu ASI yang tidak diketahui dari siapa pendonornya, ya, karena banyaknya pendonor kemudian ASI itu dicampur jadi satu tanpa diketahui identitas pendonor itu, kemudian diberikan kepada bayi. Nah, sehingga tidak jelas, ya, bayi itu menyusu kepada siapa. Padahal dalam Islam
Nah, istirdo itu harus jelas. Ibu yang menyusui itu harus jelas karena nanti kaitannya dengan hukum mahram. Maka ketika tidak jelas seperti itu, donor ASI tidak diperbolehkan. Karena nanti ada kerancuan hukum mahram. Nah, maka kemudian para ulama mensyaratkan beberapa hukum donor ASI, ya, membuat ketentuan tentang donor ASI yang mana itu diambil dari hukum istirdo, ya. Jadi pada dasarnya seorang ibu itu boleh memberikan ASI kepada anak orang lain, nah, kepada anak yang bukan anak kandungnya, baik secara langsung dengan cara disusui, ya, atau secara tidak langsung dengan cara diperah lalu diberikan lewat lewat wadah. Itu sama saja hukumnya. Yang jelas bahwa ibu yang memberikan ASI itu harus sehat, ya, secara fisik ataupun mental, dan tidak sedang hamil. Nah, ketika ibu telah memberikan ASI-nya kepada anak orang lain, maka nanti akan menimbulkan konsekuensi hukum, ya, berupa mahram. Tapi itu ada ketentuannya juga, ya. Ketentuannya yang pertama, anak yang disusui itu, ya, masih di bawah umur 2 tahun, ya. Artinya anak yang disusui itu adalah anak yang belum disapai, yang masih boleh disusui. Ketika anak itu sudah disapai, kemudian dititipkan pada orang untuk disusui atau mendapatkan donor ASI, maka itu tidak dianggap sebagai persusuan atau donor ASI yang menimbulkan hukum mahram. Ya, jadi jelas bahwa yang menimbulkan hukum mahram itu ketika anak berada di bawah umur 2 tahun. Nah, setelah itu tidak dianggap menjadi mahram. Nah, jadi kamu nggak usah tanya, ya, kalau suami kemudian menyusu istrinya itu masuk mahram apa tidak, ya nggak usah tanya begitu, otomatis tidak. Atau orang dewasa kemudian, nah, otomatis tidak, ya, karena umurnya harus 2 tahun, di bawah 2 tahun. Nah, ada yang sempat bertanya begitu, ya, kamu coba buka di internet itu, ada orang-orang konyol itu yang tanya begitu. Dan itu sempat ramai dibahas di internet, ya. Padahal jelas di hadisnya juga jelas bahwa istirdo atau persusuan yang menimbulkan mahram itu ketika anak ada di bawah 2 tahun. Yang kedua, ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh bank ASI, ya. Jadi bank ASI yang merupakan produk barat, ya, itu tidak mencatat, ya, atau tidak memiliki data terkait dengan pendonornya, sehingga ASI itu tidak diketahui dari siapa yang mendonorkan itu tidak jelas. Nah, ketika seperti ini, maka dalam Islam tidak boleh, karena tadi saya sampaikan nanti akan menimbulkan kerancuan dalam hukum istirdo, ya, dalam hukum mahram itu. Yang ketiga, jumlah ASI yang dikonsumsi minimal 5 kali persusuan, ya. 5 kali persusuan itu ditafsiri sebagai 5 kali makan, ya. Jadi yang dimaksud
satu kali persusuan itu adalah satu kali makan sehingga kenyang itu. Jadi ketika bayi menyusu sekali dalam satu waktu terus dilepas, kemudian menyusu lagi karena belum kenyang, kemudian dia menyusu sampai kenyang, nah itu baru dihitung satu. Jadi hitungan satu itu diukur dari kenyangnya, bukan berapa kali dia menyusu. Nah ketika itu donor ASI, ya ketika itu berupa ASI yang dikemas misalnya, maka itu juga nanti dihitung berapa kemasan yang dibutuhkan oleh bayi sehingga menjadi kenyang. Jadi bukan jumlah kemasannya, bukan, tapi ukurannya adalah bayi itu sudah kenyang atau belum. Nah, yang keempat, cara penyusuannya dilakukan secara langsung, ya, dengan menyusu secara langsung atau lewat susu yang diperah kemudian dikemas, sama saja hukumnya. Nah, yang terakhir tadi sudah saya sampaikan bahwa ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan. Nah, di sini kemudian timbul problem, ya, yang ada di bank ASI. Jadi karena di bank ASI itu pendonor tidak jelas, ya, ataupun kalau pendonornya itu jelas, jadi misalnya ASI yang dikemas itu dicatat itu milik siapa, kemudian didistribusikan kepada bayi, nanti ketika bayi meminum susu itu hanya sekali saja, maka belum bisa dianggap sebagai mahram. Nanti hari kedua bayi itu kemudian mendapatkan donor dari ibu yang lain lagi, misalnya. Begitu seterusnya. Sehingga bayi itu tidak punya ikatan mahram dengan ibu persusuannya. Itu problem di donor ASI yang dulu tidak ada seperti itu, karena praktek istirdo zaman dahulu itu bayi langsung menyusu kepada ibu dan dititipkan di rumah ibu yang menyusui. Nah, sekarang prakteknya berbeda. Donor ASI dilakukan dengan cara tidak langsung, melalui kemasan. Nah, ketika kemasan yang diberikan kepada bayi itu setiap hari berbeda, ya, hari pertama misalnya ASI dari ibu A, hari kedua ASI dari ibu B, ya, maka itu nanti tidak ada satupun ibu yang menjadi mahramnya si anak, karena belum memenuhi 5 kali persusuan. Itu yang menjadi problem, dan itu belum dibahas oleh para ulama. Ya. Kalau mengacu pada ketentuan ini, ya berarti memang bayi yang menerima donor ASI dari ibu yang berlainan itu tidak menjadi mahram, karena belum ada 5 kali. Begitu. Nah, selain itu, ya, selain hukum itu, perlu juga diketahui bahwa ASI, ya, itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ketika ada seorang ibu misalnya membutuhkan uang dan dia
menjual ASI-nya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Lalu donor ASI itu bagaimana? Nah, donor ASI ini sifatnya sukarela, ya, sukarela. Jadi orang yang mendonorkan ASI-nya itu tidak dapat apa-apa, ya. Eh, boleh, ya, boleh seorang ibu yang menyusui ini mengambil upah dengan akad apa namanya, ujroh, ya, upah atas jasa dia menyusui anak, ya. Jadi kalau upah jasa itu ukurannya adalah jasanya, ya, bukan asinya. Kalau menjual asi ukurannya itu adalah asinya, bisa ukurannya itu per kemasan atau berapa liter begitu. Tapi kalau jasa itu ukurannya adalah pekerjaannya, ya. Jadi perlu dibedakan, ya. Ketika seorang ibu menyusui anak orang lain dan dia mengambil honor dari situ karena jasa, itu diperbolehkan. Tapi kalau dia mengambil honor, ya, dengan niat menjual asinya, maka itu tidak boleh. Dan memang praktek menjual asi itu tidak boleh, ya. Kalaupun misalkan ada bank asi kemudian mengkomersilkan asi, itu ya tidak boleh. Dan memang itu hukum negara pun tidak memperbolehkan itu. Nah, itu yang perlu diketahui dari uh, hukum donor air susu ibu. Nah, saya kira cukup sampai di situ penjelasan saya. Nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi di WA Group. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan virus. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.